Iya teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan selalu berbahagia dan sehat ya. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Dan saat ini teman-teman saya akan menceritakan sebuah kisah dan begitu pula sekaligus menjawab pertanyaan seorang sahabat ya. Jadi sahabat saya bertanya seperti ini teman-teman. Manakah yang lebih penting antara pengetahuan dan pekerjaan? Jadi saya akan mencoba menjawab ya. Mudah-mudahan ini tepat ya. Jadi bagi saya sendiri, pendapat saya sendiri, pengetahuan dan kerja itu sama-sama penting dan sama-sama berguna. Jadi pengetahuan itu teman-teman sangat berguna. Jadi pengetahuan baik di sekolah ketika kita belajar secara akademik maupun belajar sendiri secara berguru di teman atau saudara-saudara ataupun pada buku. Itu juga penting teman-teman pengetahuannya. Karena tanpa pengetahuan, pekerjaan itu tidak akan bisa cepat untuk mencapai kesempurnaan. Jadi untuk mencapai kesempurnaan sebuah pekerjaan itu akan sangat memakan waktu dan biaya teman-teman. Kalau kita tanpa pengetahuan. Nah meskipun demikian, walaupun orang itu sudah mempunyai pengetahuan, ketika mempraktikkan dalam bentuk kerja, itu pun belum tentu sempurna. Apalagi kita tanpa pengetahuan. Jadi ya itu sangat berpenting. Nah begitu pula sebaliknya teman-teman. Kerja itu sangat penting. Karena sepintar apapun, sebanyak apapun pengetahuan itu, tanpa sebuah kerja tidak akan sempurna. Seperti pepatah mengatakan bahwa pengetahuan tidak akan sempurna tanpa sebuah kerja. Jadi sebanyak apapun ilmu, setinggi apapun ilmu itu, kalau kita tidak terapkan sebagai karya atau kerja, maka tidak ada gunanya dan tidak ada bermanfaatnya bagi orang lain. Saya akan berkisah di sini. Adalah seseorang ya, dia seorang pemuka agama. Dengan pengetahuannya yang dia miliki, dia mengunjungi sebuah kampung karena diketahui kampung itu memiliki penduduk yang sangat dominan dengan kriminalitas. Jadi di penduduk itu miskin. Jadi terkenal penduduk itu miskin, mayoritas orangnya kriminal. Jadi ada yang suka mencuri, berjudi, ya mabuk-mabukan. Terkenal di daerah itu.
Akhirnya ada seorang pemuka agama, dia mencoba melakukan kunjungan ke sana dan memberikan suatu pengetahuannya yang dia miliki, kemampuannya di penduduk itu, di masyarakat di desa itu. Dengan segala upaya ia menjelaskan tentang ajaran-ajaran agamanya agar orang-orang di sana bisa sadar dengan apa yang mereka lakukan. Akhirnya ada seorang penduduk di sana bertanya pada pemuka agama ini, "Saya akan melakukan semua apa yang Tuhan katakan. Akan tetapi berikan saya satu pengetahuan dari kata-kata Anda. Dari semua kata-kata Anda, satu saja yang saya minta, supaya hari ini perut saya bisa kenyang dan saya bisa memberikan kepada anak-anak saya hari ini. Saya butuh hari ini, karena keluarga saya sudah menunggu di rumah dengan perut yang lapar. Adakah salah satu kata-kata Tuhan yang bisa mengisi perut saya? Salah satu keluarga saya saja, jangankan semua, satu saja." Akhirnya semua terdiam. Setelah panjang lebar mereka mendengarkan khotbahnya atau ceramahnya pemuka agama ini, semua terdiam. "Saya hanya butuh mengisi perut. Setelah perut saya terisi, saya akan bisa mendengarkan dengan jelas." Ya, begitulah akhirnya berlalu. Hari-harinya berlalu begitu saja. Pada suatu hari ada seorang dari kota lain yang dia kehidupannya di selama hidupnya mengabdikan diri dalam sekolah. Jadi di masa dia muda melakukan kegiatan seperti normal, melakukan sekolah, ya sampai menuntut ilmu sampai perguruan tinggi. Jadi boleh dikatakan dia menjadi seorang insinyur. Dia bersusah payah mencapai gelar insinyur itu untuk mendapatkan pengetahuan. Akan tetapi kondisi dia memang susah kehidupan. Hanya dia berusaha untuk mencapai pengetahuannya agar dia bisa menerapkan di suatu hari nanti. Akhirnya dia berusaha mencari sesuatu yang berguna, dan barang sesuatu itu sudah tidak dibutuhkan orang lain. Dia berjalan ke suatu kampung, ke kampung-kampung, dan akhirnya sampailah ke kampung yang miskin itu, yang penuh kriminal itu. Di sana dia menemukan banyak limbah. Jadi dia mengais banyak sampah plastik ya. Sampah plastik itu semua dipungut, dikumpulkan. Nah, karena terlalu jauh dari rumahnya, ia memutuskan untuk tinggal di daerah sana, di tepian sungai. Jadi dia kumpulkan
Orang-orang di sana, penduduk di kampung yang kriminal itu banyak melihat. Cuman dia tidak begitu peduli karena apa? Yang dipungut itu adalah sampah. Dan mereka pun sukarela kalau memberikan sampah. Akhirnya ya dikumpulkan sampah yang plastik, dikumpulkan plastik, terus yang yang berupa logam dikumpulkan logam. Itu pula yang sampah organik dikumpulkan organik. Akhirnya dengan pengetahuannya, ia melakukan suatu metode atau sistem untuk mengolah dengan alat-alat sederhana yang ia miliki. Ia mengolah kompos itu menjadi sumber energi. Selain pupuk, dia jadikan sumber energi dulu dan akhirnya menjadi pupuk. Sumber energi itu digunakan untuk menghidupkan api. Dan dia dari api itu dia menghasilkan sebuah energi yang lain hingga dia bisa menciptakan kompor. Begitu pula dengan sampah-sampah plastik ini ia olah dengan kompor-kompor itu yang dia sudah buat. Dan dengan pengetahuan yang dia miliki sebagai insinyur, walaupun dia kondisinya susah, akhirnya dia menghasilkan sesuatu barang yang lebih berharga dari sampah-sampah itu. Yang plastik bisa menjadi sebuah papan ya, dan kemudian dibentuk-bentuk dari menjadi sejenis furniture ya, banyak. Akhirnya lambat laun dari sana dia mendapatkan penghasilan, dan penghasilannya itu sudah diterima oleh masyarakat di sana. Dan lama kelamaan kesuksesannya pun mulai muncul, dan ia sampai bisa membuat alat-alat yang lebih canggih. Akhirnya dia bisa mengambil atau mengumpulkan banyak barang-barang rongsokan atau barang-barang limbah dari seluruh kota, bahkan ke luar kota. Dengan otomatis penduduk yang di sana ikut melakukan hal tersebut. Dia banyak yang direkrut bekerja di perusahaan si insinyur ini. Singkat cerita, penduduk di sana sudah mulai mencapai kemakmuran. Yang kemarin dia melakukan kriminal seperti mencuri, mencopet, ataupun yang dulunya dia sedang berjudi atau sedang mabuk-mabukan, akhirnya penuh kesibukan di sebuah perusahaan yang dimiliki oleh insinyur ini. Nah, masyarakat di sana akhirnya lambat laun menjadi sejahtera hidupnya, dan dia tidak perlu susah-susah. Ada yang mencari rongsokan, ada yang mengumpulkan, ada sebagai pengepul, dan ada juga yang bekerja di pabrik. Dan begitulah banyak kepala keluarga yang menggantungkan nafkah di sana. Hampir lebih dari 50% bekerja di seorang insinyur ini, dan otomatis anak-anak mereka juga mendapatkan rezeki dari sana. Suatu hari si insinyur ini sudah mencapai tingkat kesejahteraan yang sangat tinggi ya, dengan penuh pengetahuannya juga. Akhirnya pekerjaannya itu bisa sudah diwakilkan kepada semua karyawannya. Dia pun mulai berpikir untuk mencarikan sebuah solusi untuk kedamaian hidupnya. Begitu pula kesejahteraan dan kedamaian karyawannya. Hingga akhirnya dia banyak juga kan dalam hidupnya membaca dan merenungi kisah hidup dia sendiri. Hingga kemudian dia menceritakan kisah hidupnya, sejarahnya kepada semua karyawan di sana. Otomatis karyawan di sana sebagian besar juga
penduduk di kampung itu. Dengan mendengarkan dari cerita si insinyur ini, otomatis tergetarlah semua penduduk di sana hatinya, dan dia seperti mendapatkan sebuah ceramah yang betul-betul bisa bermanfaat untuk anak cucunya. Dan di samping itu, masyarakat di sana seperti menjadikan seorang tetua si insinyur ini. Istilahnya sebagai mentornya dia, atau seorang guru atau motivatornya bagi masyarakat di sana. Akhirnya ia dipilih menjadi kepala kampung di sana. Apapun yang ia katakan si insinyur ini, masyarakat di sana pasti akan mengikutinya. Akhirnya semua jalan-jalan, persawahan, dan kehidupan di sana yang dulunya kumuh menjadi sangat indah. Dan berikutnya bukan hanya menjadi kampung industri, kampung itu menjadi kampung wisata juga. Nah, itulah sebuah kisah, teman-teman. Jadi ketika kita akan mengobati sebuah penyakit, itu tidak ada gunanya dengan sebuah kata-kata. Jadi penyakit masyarakat ataupun penyakit manusia, kalau dia sakit perut, maka obat sakit perut yang harus diberikan. Setelah hilang sakit perutnya, baru kita bisa memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat. Tapi yang terpenting, teman-teman, apapun yang kita lakukan dengan baik, orang lain pasti akan mengikutinya. Dengan demikian, segala kesempurnaan akan dicapai dengan kerja. Ya, terima kasih teman-teman. Sekian pendapat saya, dan mudah-mudahan sebagai inspirasi teman-teman bisa mendengarkan dengan baik dan mengerti apa yang saya maksud. Oke, terima kasih.